Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yunita, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian fikih ibadah serta macam-macam ibadah. Yang pertama, pengertian tentang fikih ibadah. Fikih secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf dari dalil-dalilnya yang terperinci. Munculnya ilmu fikih sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah hasil pemahaman para ulama terkait ayat-ayat Al-Quran yang masih perlu ditafsirkan serta dijelaskan, merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil ibadah, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Terdapat pada surah Al-Fatihah ayat 1-5. Yang kedua, ikhlas. Diterangkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Terdapat pada surah Al-Qasas ayat 77. Yang selanjutnya, tidak berlebih-lebihan. Terdapat pada surah Al-A'raf ayat 31. Yang terakhir yaitu mudah, bukan berarti meremehkan, dan meringankan bukan berarti mempersulit. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah dan keleluasaannya mencangkup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan yang lahir dari hati seperti zikir, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain. Jadi ibadah itu mencangkup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bahkan adat kebiasaan yang mubah itu bisa menjadi bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat untuk taat kepadanya, seperti makan, minum, tidur, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut jika disertai niat yang baik, maka menjadi bernilai ibadah dan berhak mendapatkan pahala. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah prinsip-prinsip, ruang lingkup, serta syarat diterimanya ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, istilah ibadah diartikan sebagai berbakti, berhikmat, tunduk patuh, serta merendahkan diri. Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah mengesahkan Allah. Sedangkan ulama fikih berpendapat bahwa ibadah adalah sebuah bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah adalah mengagungkan Allah serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah. Diterima tidaknya ibadah seseorang hamba adalah terkait dua faktor. Yang penting yaitu yang pertama, ibadah dilakukan atas dasar ikhlas. Yang kedua, ibadah dilakukan secara syah, yaitu sesuai dengan petunjuk syar'a. Diterima atau tidaknya suatu amal kebaikan seseorang itu tergantung kepada manusia itu sendiri. Kalau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan diridhoi olehnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah hikmah ibadah.
Pada dasarnya setiap ibadah yang kita lakukan itu terdapat hikmah. Tergantung dari diri kita sendiri yang merasakan hikmah tersebut. Yang selanjutnya macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ibadah yang bersifat ma'rifat. Yang kedua yang berupa ucapan-ucapan tertentu untuk Allah. Yang ketiga berupa perbuatan-perbuatan tertentu untuk Allah. Yang keempat ibadah-ibadah yang lebih mengutamakan Allah seperti sholat fardu. Dan yang terakhir adalah ibadah yang mencangkup kedua hak tersebut tetapi hak hambanya lebih berat seperti zakat dan lain-lainnya. Jenis ibadah dan pengertiannya. Yang pertama ibadah mahdhoh atau ibadah murni adalah penghambaan yang murni, hanya seorang hamba dengan Allah secara langsung. Yang kedua yaitu ibadah ghairul mahdhoh atau ibadah tidak murni, adalah ibadah yang di samping hubungan seorang Allah juga merupakan hubungan antara hamba dengan makhluk lainnya. Tujuan ibadah antara lain yaitu yang pertama untuk mencapai kesenangan dunia dan yang kedua untuk mencapai kesenangan akhirat. Macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagiannya. Yang pertama adalah pembagian ibadah didasarkan pada umum dan khususnya ada dua macam, yakni ibadah khosoh dan ibadah ammah. Ibadah khosoh ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, serta haji. Yang selanjutnya ibadah ammah ialah semua pernyataan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah, seperti makan, minum, dan bekerja. Yang kedua adalah pembagian ibadah dari segi hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaannya dibagi menjadi tiga macam, yakni yang pertama ibadah jasmaniyah ruhiyah seperti sholat dan puasa. Yang kedua ibadah ruhiyah dan maliyah seperti zakat. Yang ketiga ibadah jasmaniyah, ruhiyah, dan maliyah seperti mengerjakan haji. Yang ketiga adalah pembagian ibadah dari segi kepentingan perseorangan ataupun masyarakat dibagi menjadi dua, yakni ibadah fardhi seperti sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah ijtimai seperti zakat dan haji. Yang terakhir adalah pembagian ibadah didasarkan pada segi bentuk dan sifatnya. Ada 5 macam, yakni yang pertama ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lisan seperti berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, dan mendoakan orang yang bersin. Yang kedua ialah ibadah yang berupa pekerjaan yang tertentu bentuknya, meliputi perkataan dan perbuatan seperti sholat, zakat, dan puasa. Yang ketiga adalah ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya seperti berjihad. Yang keempat adalah ibadah yang pelaksanaannya menahan diri seperti ihram, puasa, serta iktikaf. Dan yang terakhir adalah ibadah yang sifatnya menggugurkan hak seperti membebaskan hutang dan memaafkan orang yang bersalah. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Yang pertama, prinsip dalam ibadah mahdhoh meliputi 4 hal. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan dalil dan perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola pada contoh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Yang keempat, asasnya adalah taat. Selanjutnya, prinsip dalam ibadah ghairul mahdhoh meliputi 3 hal.
Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola pada contoh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bersifat rasional dan asasnya adalah manfaat. Ruang lingkup ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah pada hakikatnya adalah ibadah yang murni, hubungan antara hamba dengan Tuhannya dan memiliki syariat dalam pengamalannya. Ibadah mahdhah ada yang dibatasi dan ada yang tidak dibatasi. Contoh dari ibadah mahdhah yang dibatasi antara lain seperti berwudu, tayamum, mandi hadas, azan, puasa, umroh, dan lainnya. Sedangkan contoh ibadah mahdhah yang tidak dibatasi antara lain seperti zikir, tahlil, tahmid, takbir, dan lainnya. Sementara itu, ruang lingkup ibadah khairul mahdhah. Ibadah khairul mahdhah pada hakikatnya adalah ibadah yang di samping merupakan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, adalah merupakan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya, dengan dasar tidak ada dalil yang melarangnya. Ibadah khairul mahdhah dapat berimplikasi pada diri dan keluarga dan dapat pula pada jaringan sosial yang lebih luas. Ruang lingkup dari ibadah khairul mahdhah sendiri yaitu adalah seperti mencari nafkah untuk keluarga, jual beli yang tidak merugikan, serta hutang piutang yang tidak mengandung riba, dan masih banyak contoh yang lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang dasar hukum pelaksanaan ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah haruslah terpenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah dan yang kedua mengikuti tuntunan Nabi SAW. Al-Quran merupakan dasar hukum utama bagi umat Islam. Dalil Al-Quran tentang 2 syarat diterimanya ibadah tadi adalah dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya barang siapa mengharap penjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah tentang toharoh. Membersihkan jasmani dan rohani, salah satunya adalah dengan cara bersesuci atau toharoh. Menurut pengertian bahasa, toharoh adalah sikhat masdar yang artinya suci. Sementara menurut istilah ulama-ulama pakar fikih, toharoh itu sendiri adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Dasar hukum toharoh terdapat pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh ada 2 macam. Yang pertama yaitu toharoh batin atau spiritual, yaitu toharoh dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Toharoh ini biasanya dilakukan dengan cara bertauhid dan beramal soleh. Yang kedua yaitu toharoh fisik. Toharoh fisik adalah bersuci dari berbagai hadas dan najis. Toharoh ini dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah, yaitu berupa berwudu, mandi, serta tayamum. Toharoh sendiri dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu toharoh dengan menggunakan air. Contohnya adalah seperti berwudu. Berwudu adalah salah satu cara menghilangkan hadas dan najis dalam rangka sahnya sholat.
Yang kedua adalah toharoh dengan menggunakan debu yang suci, seperti tayamum. Tayamum ialah mengusap debu ke bagian muka dan kedua tangan hingga siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena berhalangan atau pengganti air karena tidak ada air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.